Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adalatus sahabah, keadilan para sahabat. Kemarin kita sempat bahas salah satu di antara sekian banyak syarat bahwasanya hadis itu bisa diterima atau tidak, hasan sahih, dia harus perawinya harus adil. Perawinya harus adil. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap seluruh sahabat, tidak terkecuali seluruh sahabat, berdasarkan definisi sahabat yang sudah kita bahas kemarin, itu seluruh sahabat mereka itu adil. Jadi tidak perlu lagi bagi kita untuk mereka-reka apakah ini periwayatannya bisa diterima atau tidak. Tabi'i tidak adil, belum tentu adil. Tabi'i apalagi. Tabi'i itu tidak adil. Belum tentu adil maksud kami. Apalagi saya dan kamu. Kayaknya gak adil. Adil yaitu orang yang periwayatan bisa diterima karena dia tidak pernah berbuat kefasikan, tidak pernah berdusta, tidak pernah begini dan begitu. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merupakan bagian dari bahasan kita yang kita yakini. Kenapa bahasan ini perlu sekali untuk dibahas? Karena di sana ada Syiah. Ada Syiah yang menganggap bahwasanya tidak semua sahabat bisa diterima periwayatannya kecuali beberapa saja. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada sebagian dari kelompok Syiah yang mereka itu bahkan mengkafirkan pembesar-pembesar sahabat yang kita yakini, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman. Itu di mata mereka itu tempatnya di neraka. Wallahi, saya tidak berdusta atas apa yang saya ucapkan. Sebagian dari Syiah, agak semua Syiah. Syiah itu pecahnya ada banyak. Ada yang bahkan mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Uthman. Ada yang tidak mengkafirkan mereka, tapi mereka tidak meyakini kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Uthman. Ada yang menerima kepemimpinan mereka, hanya saja mereka dari sisi keutamaan para sahabat mendahulukan Sayyidina Ali dibandingkan seluruh sahabat yang lain. Jadi orang Syiah itu fokusnya itu ke Sayyidina Ali. Nah, orang-orang Syiah yang ekstrim itu, mereka itu betul-betul menolak seluruh periwayatan dari mayoritas sahabat. Jadi mereka terima dari golongan sahabat itu dikit banget. Dari mayoritas sahabat, ya, kecuali beberapa nama saja. Baik, ini sebenarnya konflik yang panjang. Kenapa Syiah itu kemudian terbentuk, kenapa begini dan begitu, itu nanti ada babnya sendiri, bukan di sini bahasannya. Karena kita sekarang lagi ngaji mustalah. Kalau saya bahas itu semua nanti nggak selesai perkara. Oke, as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya, semua para sahabat itu adil. Kabiruhum wa saghiruhum, entah sahabat yang dewasa atau sahabat yang kecil. La basal fitana amla, entah mereka itu telah mendapati fitnah atau tidak. Apa ini maksud fitnah? Fitnah yang bagaimana? Di Indonesia, fitnah itu artinya mengucapkan sesuatu perihal seseorang yang tidak ada pada dirinya. Dalam bahasa Arab, fitnah itu lebih luas. Orang yang membuat huru-hara, itu disebut fitnah. Orang yang melakukan kesyirikan, syirik itu disebut fitnah. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, orang-orang banyak yang menafsirkannya ngawur. Dikira kalau misal saya, ada Yanto nih, Yanto ini gak makan, terus saya bilang, Yanto tadi makan. Fitnah lebih besar dari pembunuhan. Bukan fitnah yang begini. Bukan fitnah yang begini. Yang dimaksud di ayat tersebut, bisa jadi bermakna fitnah dalam artian kesyirikan. Kesyirikan lebih besar dari para pembunuhan, itu jelas. Atau orang membuat huru-hara di tengah masyarakat, ya, dia memang nggak bunuh, tapi gara-gara fitnahnya ratusan orang bisa terbunuh. Wal'iyadzubillah. Ya, jadi itu yang dimaksud.
entah mereka terkena fitnah huru-hara atau tidak. Yang dimaksud fitnah di sini apa? Ai syahidal harba baina Aliin wa Muawiyah aw lam yashhadha. Entah mereka itu menyaksikan peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah atau tidak. Ini nanti insya Allah wallahu alam kapan dan di mana dan bagaimana saya tidak tahu. Tapi sebelum saya mati saya harus menceritakan tentang kisah yang menimpa Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Secara singkat, Sayyidina Uthman ibn Affan itu kan dibunuh, ya, dibunuh. Nah, Sayyidina Muawiyah ini merupakan kerabat Sayyidina Uthman. Ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, Sayyidina Muawiyah ingin agar kerabatnya tadi itu Sayyidina Uthman untuk segera dicari siapa pelakunya. Nah, sedangkan Sayyidina Ali waktu itu, fokus beliau adalah untuk menyatukan umat sebelum menangkap pelaku. Jadi, bukan berarti tidak ingin menangkap pelaku pembunuhan, tidak. Tapi, di awal pemerintahan Sayyidina Ali, fokus beliau adalah ingin menyatukan umat terlebih dahulu. Ini terjadi cekcok. Akhirnya terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Kita, masyarakat yang beraqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita gak ngurus apa-apa yang terjadi mereka karena itu urusan bintang. Kita ini kan hamba-hamba kroco tuh ya. Kita ini kroco loh. Jadi ketika terjadi perdebatan yang panjang di antara para bintang, kita-kita yang jadi kutu-kutu ini diam aja udah. Makanya kalau teman-teman ngafalin Zubat, di Zubat ada bahasan wa majara baina sahabi naskutu anhu wa ajra al-ijtihadi nuthbitu. Dan apa-apa yang terjadi di antara para sahabat, apa yang maksudnya di antara para sahabat? Fitnah yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, naskut, diam. Kita diam. Dan mereka itu kan berijtihad. Dan orang yang berijtihad itu pasti punya pahalanya masing-masing. Itu secara singkat. Sedangkan orang Syiah itu kalau dengar nama Muawiyah itu kayak langsung kebangkaran semuanya. Muawiyah, oh no, Muawiyah. Nah, akhirnya gara-gara itu kan ya, kita ini menghormati keduanya, menghormati Sayyidina Ali dan menghormati Muawiyah. Sayyidina Muawiyah itu begitu respect juga kepada Sayyidina Ali. Jangan dianggap bahwa Sayyidina Muawiyah ini tiba-tiba benci sama Sayyidina Ali. Enggak, itu murni teman-teman, itu fitnah. Makanya kalau sekelas para sahabat saja bisa terkena fitnah huru-hara yang semacam itu, apalagi kita yang jauh dari Allah. Kita yang jauh dari Allah. Kita kayak ya udahlah, serahin aja dengan para sahabat. Itu urusan mereka. Jangan sampai Sayyidina Ali masuk surga dekat dengan Rasulullah, Sayyidina Muawiyah masuk surga dengan Rasulullah, kita gara-gara ceng-cengin salah satu dari mereka masuk neraka. Kan serem tuh. Kita ngata-ngatain Sayyidina Ali kalau kita berada di pihak Sayyidina Muawiyah. Kita ngeceng-ngecengin Sayyidina Ali. Ali begini. Tahu-tahu ini Sayyidina Ali masuk surga. Kita ngeceng-ngecengin Sayyidina Muawiyah karena kita berada di pihak Sayyidina Ali. Muawiyah, tahu-tahu Sayyidina Muawiyah masuk surga. Kitanya panas, oh no. Cerita singkatnya begitu dulu. Bittifaqi ahli sunnati ihsanan lidhanni bihim. Berdasarkan kesepakatan ulama ahlus sunnah. Dalam rangka apa? Dalam rangka berhusnudzan kepada mereka. Kita husnudzan. Gak ada gunanya orang suudzan itu. Wa nadharan ila ma tamahada lahum minal ma'athiri min imtithali awamirihi ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Dan melihat apa yang telah dipersiapkan oleh mereka para sahabat daripada jasa-jasa mereka yang berasal daripada berasal daripada patuhnya mereka terhadap perintah-perintah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fathihimul aqalim, dan bagaimana kemudian para sahabat itu kemudian membebaskan daerah-daerah hingga akhirnya daerah-daerah itu masuk Islam kabeh semuanya, wa tablighihim anhu alkitab was sunnah, dan bagaimana kemudian para sahabat-sahabat itu menyampaikan kepada kita berita mengenai Al-Quran dan berita mengenai sunnah Rasulullah SAW. Orang Syiah itu, mayoritas dari mereka itu, mereka tidak terlalu berpegang dengan sunnah. Makanya mereka itu lebih, ya, jadi ketika kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita itu berpegang teguh terhadap apa? Al-Quran, sunnah, dan
jalannya Ahlul Bait, jalannya keluarganya Rasulullah. Nah, itu bukan berarti kita tolak jalannya keluarga Rasulullah, karena ada hadis yang membahas itu. Sedangkan mereka enggak, mereka fokusnya Al-Quran dan jalannya Ahlul Bait. Sunnah, nah ini digituin mereka. Wa hidayatihimun nas, dan bagaimana kemudian mereka itu menunjukkan jalan, menunjukkan hidayah kepada para manusia dengan dakwah mereka. Wa muwadhabatihim 'ala salati waz zakati wa anwa'il qurbat, dan bagaimana disiplinnya mereka, taatnya mereka menjalankan apa? Menjalankan salat, menjalankan zakat, dan seluruh berbagai macam ibadah-ibadah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal. Ma'asyaja'ah, dengan keberanian mereka. Wal bara'ah, dengan keterampilan, kecermatan, kecerdikan mereka. Wal karam, kedermawanan mereka, kemurahan mereka. Wal ithar, dan wal ithari, dan dengan pengorbanan mereka. Wal akhlaqil hamidah, dan akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh para sahabat, allati lam takun fi ummatin minal umamil mutaqaddimah, di mana akhlak mereka itu, kehebatan mereka itu, keberanian mereka itu, kemurahan mereka itu tidak pernah bisa dilampaui dan dilakukan oleh satu umat pun, satu generasi pun dari seluruh umat-umat yang terdahulu. Jadi kalau udah ngomongin sahabat, kita ini kayak, oh my God, mereka itu sudah kayak bintang yang tidak akan pernah bisa kita gapai. Mereka adalah bintang, entah sahabat yang alim atau sahabat yang tidak alim. Apakah semua sahabat alim? Enggak. Ada sahabat yang kerjanya cuman cangkul-cangkul, bertani. Ya begitu. Selemah-lemahnya iman sahabat, keimanan mereka dibandingkan dengan sebertakwa-takwanya kita. Sebutlah manusia yang paling bertakwa di abad sekarang. Mungkin ada orang namanya Pak Supri. Pak Supri ini ternyata melampaui. Oh, wali besar. Begitu dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehari sujud, dermawan, sedekah sehari 2 triliun. Bandingkan dia, keimanan dia dengan keimanan para sahabat yang gak usah bandingin sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, enggak. Bandingin sama yang level di bawah mereka jauh. Gak ada bandingannya. Gak ada bandingannya. Itu sahabat. Kenapa sahabat bisa sampai di level itu? Karena para sahabat melihat Rasulullah. Para ulama menyebutkan dengan melihat Rasulullah, seseorang itu bisa mendapati keberkahan, kehebatan, kespesialan yang luar biasa. Kespesialan. Hanya dengan melihat Rasulullah. Belum ngomong, belum ngobrol, belum duduk bareng, enggak. Hanya dengan seseorang yang melihat Rasulullah, dia telah mendapatkan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Makanya ada sebagian para ulama yang mendefinisikan tabi'i. Jadi siapa yang disebut sebagai sahabat? Orang yang pernah berjumpa, yang pernah melihat Rasulullah dalam keadaan beriman dan dalam keadaan dan mati dalam keadaan Islam. Tabi'i pun begitu. Tapi ada sebagian ulama yang menganggap bahwa kurang-kurang. Kalau sekedar berjumpa dengan sahabat, kurang untuk disebut sebagai tabi'i. Kenapa? Karena hanya dengan memandang sahabat itu kurang. Sahabat memandang Rasulullah, kekuatan pandangan mereka terhadap Rasulullah begitu luar biasa. Karena sesuatu yang mereka lihat itu Rasulullah. Sedangkan seorang tabi'i ketika memandang sahabat tentu saja tidak sebesar pandangan mereka terhadap Rasulullah. Makanya seseorang tidak bisa disebut sebagai tabi'i kecuali mereka telah mendapatkan istifadah yang banyak dari para sahabat. Ini menurut pendapat sebagian dari ulama. Makanya pandangan terhadap Rasulullah begitu. Maka berbahagialah bagi siapapun di antara teman-teman yang pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah, bahagia banget, bahagia banget. Allah. Saya Al-Faqir, alhamdulillah 1 kali. Saya pernah 1 kali bermimpi dengan Rasulullah. Tapi saya gak ngelihat wajahnya, ya Allah. Saya gak ngelihat, saya lupa. Saya alhamdulillah Allah berkahi saya memandang Rasulullah berjumpa dengan Rasulullah di alam mimpi. Tapi saya gak lihat. Entah di mimpi saya lagi nunduk apa gimana, saya gak paham. Dan ternyata
mimpi berjumpa dengan Rasulullah tapi gak ngeliat Rasulullah. Ini terjadi dengan cerita beberapa orang yang pernah saya temui, atau cerita yang dinukilkan oleh sebagian dari guru kami. Itu ada, dan itu juga mulia. Orang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah walaupun gak ngeliat Rasulullah, itu juga mulia, adalah sebuah kemuliaan bagi dirinya. Tapi kayak ya Allah, Allah musta'an, berbahagialah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah marzuqna ru'yata nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah marzuqna ya Rab. Allah marzuqna ya Rab. Allah marzuqna ya Rab. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Pengen banget. Saya kemarin perjalanan ke Tashkent dari Jakarta menuju Tashkent itu sekitar 8 jam gitu. Kemudian selama di pesawat saya mendengarkan beberapa syair-syair Rasulullah, pujian-pujian terhadap Rasulullah. Kemudian saya ngelihat lagi ke bawah, ngelihat bahwa manusia ini banyak betul, dan banyak sekali hamba-hamba Allah itu yang begitu dekat sekali dengan Allah, yang mungkin kalau diukur cintanya mereka dengan Rasulullah, niscaya cinta kita kepada Rasulullah itu kayak kurang. Kita banyak khianatnya loh sama Rasulullah. Terus saya kayak mikir, jangan-jangan, gimana ya? Kayak manusia yang berebut cintanya Rasulullah, berebut untuk menyentuh kulit Rasulullah nanti pada hari kiamat, itu terlalu banyak. Apakah saya punya kesempatan? Saya mikir gitu loh, kayak sampai saya bikin satu, semoga masih ada ya, satu syair saya tulis kemarin di Uzbekistan, saya di pesawat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih. 4 Januari 2025 pukul 20.11 waktu Indonesia Barat, tapi lokasinya di Uzbekistan. Masih di pesawat sih, wallahu alam di kota apa waktu itu. Saya nulis gini, ya Rasulullah, yang mengejarmu terlalu banyak. Ya Rasulullah, yang mencintaimu terlalu banyak. Ya Rasulullah, yang mengharapkanmu terlalu banyak. Adakah kesempatan untukku? Adakah kesempatan untukku? Seorang hamba penuh kemaksiatan yang sering sekali larut dalam dunia dan melupakanmu. Sedangkan di sana ada banyak sekali hamba-hamba yang tidak ada satu detik pun kecuali dia mengingatmu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah kesempatan untukku? Adakah harapanku ini sia-sia? Adakah harapanku untuk melihat dan menyentuhmu langsung adalah kemustahilan? Itu kayak, ya Allah, saya kayak insecure sendiri sama. Saya sangat cinta sama Rasulullah. Saya itu pengen ketemu Rasulullah. Saya itu pengen ngeliat Rasulullah nanti pada hari kiamat. Tapi ngelihat cintanya saya ketika dibandingkan dengan mereka yang begitu mencintai Rasulullah, kayak insecure sendiri gitu. Kayak, aduh, iman kita tuh kayak, Allah marzuqna ru'yata nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ya Rab. Allahumma marzuqna suhbata nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ini mau dilanjut atau tidak? Sudah berapa menit? Masih 19 menit. Nggak apa-apa, kita lanjut. Adillatu adalati sahabati minal Qur'ani was sunnah. Dalil-dalil bahwasanya para sahabat itu adil. Yang dalilnya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Wa adalatuhum thabitatun ma'lumatun bita'dilillahi lahum wa ikhbarihi an taharatihim wa ikhtiyarihi lahum. Dan keadilan para sahabat telah sabit, telah tetap, telah pasti, ma'lumah dan diketahui. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan bahwasannya mereka adil, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengabarkan tentang kesucian mereka, dan pilihan Allah Subhanahu wa taala sendiri
terhadap mereka para sahabat. Apa saja? Yang pertama, qala ta'ala, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang wasata, yang tengah-tengah. Mungkin diterjemahkan di kita sebagai umat yang moderat. Ayat ini, sebagian para mufassirin, kenapa ayat ini tiba-tiba dijadikan sebagai dalil bahwasanya para sahabat itu sebagai sosok yang mulia? Karena sebagian para mufassirin menafsirkan yang dimaksud umat di sini itu para sahabat, karena konteksnya Rasulullah lagi ngomong di depan para sahabat. Tapi pendapat yang lebih masyhur, yang dimaksud umat di sini adalah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian itu menjadi saksi bagi para manusia dan agar Rasul bisa menjadi saksi bagi kalian. Jadi nanti semua para nabi-nabi itu, semua para nabi-nabi itu kitalah yang akan menjadi saksi bagi mereka. Kita akan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan menyaksikan. Kami bersaksi bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya begini-begini. Kita bersaksi bagaimana? Padahal kita kan belum pernah berjumpa dengan Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Zakaria, Ibrahim, dan seterusnya. Kenapa? Karena Al-Quran yang telah menceritakan mereka. Nah, nanti Rasulullah SAW menjadi saksi bagi kita semua. Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang keluar di tengah-tengah masyarakat. Nah, khaira ummah ini sebagian mufassirin menafsirkan yang maksud adalah para sahabat. Tapi sebagian mufassirin lain menafsirkan yang maksud ummah di sini adalah seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang senantiasa membersamai Rasulullah. Nah, ini konteksnya sahabat sekali ini. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu sangat keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan mereka itu sangat berbelas kasih di antara mereka. Itu. Nah, ini sebenarnya saya barusan ketika ngomongin ngomongin ayat ini saya pengen bahas sesuatu, tapi malah panjang, nanti insyaallah kita akan bahas di episode berbeda. Baik, amal hadis itu tadi baru ngomongin Al-Quran, dan masih ada ayat-ayat lainnya. Radhiyallahu, Allah telah meridai para sahabat, dan seterusnya. Nah, tapi kita cukupkan dengan beberapa ayat tadi. Kita sekarang langsung masuk ke hadisnya. Amal ahadithul waridatu fi tafdhilis sahabati fakathirah. Adapun hadis-hadis yang datang yang membahas tentang keutamaan para sahabat ada banyak sekali. Wa nuridu syai'an minha, dan kita akan coba datangkan sebagian darinya. Al-awwalu ma rawahul Bukhari wa Muslim. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? An Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kalian adalah yang hidup di zamanku, di generasiku, kemudian setelahnya. Siapa yang hidup di generasi Rasulullah? Sahabat. Jadi ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bilang bahwasanya sebaik-baiknya umat Rasulullah itu di generasinya Rasulullah. Siapa generasinya Rasulullah? Para sahabat. Kemudian setelahnya. Generasi terbaik kedua siapa? Generasi terbaik kedua adalah tabi'in. Generasi terbaik setelahnya siapa? Tabi'in. Dan seterusnya sampai kita sekarang, kita generasi keberapa ini? Nggak ada baik-baiknya. Tapi kita dapat kemuliaan dari hadis lain. Kemudian ats-tsani, yang kedua, ma rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam sahihnya, an Abdullah bin Mughaffal, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mughaffal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah fi ashabi. Ini kalau nanti kita ngaji kenapa ini disebut Allah, ada bab al-ighra wa tahdhir. Nah, kalian nggak masalah kalau kalian baru belajar, udah lupakan istilah barusan. Saya takut kalian kebingungan nanti. Allah, yang maksudnya di sini adalah, saya baca dulu ya. Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibughdi abghadahum wa man adahum faqad adhani wa man adhani faqad adha Allah wa man adha Allah
yushiku ayyakhudahu. Terjemahannya, Allah fi ashabi. Takutlah kepada Allah mengenai sahabat-sahabatku. Takutlah kepada Allah mengenai sahabat-sahabatku. Rasulullah negur kita, gak usah ngomongin sahabat-sahabatku, gak usah sebagaimana dilakukan oleh sebagian orangnya. Pernah waktu itu saya ngeliat video Ghulatus Syiah ya, sebagian dari golongan Syiah ekstrim, mereka itu bikin kue gitu. Tahu tulisan kue di atasnya apa? Umar Finnar. Terus mereka nyanyi apa arti Umar Finnar? Umar tempatnya di neraka. Terus mereka potong kue. Goblok. Umar Finnar. Qabbahumullah. Astaghfirullahaladzim. Saya akan lebih membela para sahabat dibandingkan orang tua saya. Iya, jujur. Saya dengan hak saya ini lebih mencintai para sahabat, dan saya akan jauh lebih membela mereka dibandingkan kedua orang tua saya sendiri. Saya sangat memuliakan dan menghormati kedua orang tua saya, tapi saya lebih mencintai para sahabat yang dijelek-jelekkan oleh firqah mereka yang sesat dan menyesatkan itu. Qabbahumullah. La tattakhiduhum. Janganlah kalian itu kemudian menjadikan mereka sebagai sasaran caci maki kalian setelah aku pergi. Ada Rasulullah sendiri yang dahulu. Barang siapa, faman ahabbahum. Barang siapa yang mencintai mereka, maka berarti dia mencintai aku. Ya Rabb. Dan barang siapa yang membenci mereka, maka berarti dia membenciku. Kalau kita cinta dengan sahabat, kita berarti mencintai Rasulullah. Dan kalau kita benci sahabat, berarti kita benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, wa man adzahum faqad adzani. Dan barang siapa yang menyakiti mereka, berarti dia menyakitiku. Ini kalimat serem banget. Saya berharap kalian bisa merasakan betapa besarnya, betapa sakralnya bobot dari kalimat ini. Wa man adzani faqad adza Allah. Dan barang siapa yang menyakitiku, berarti dia menyakiti Allah. Bukan berarti Allah tersakiti. Allah hasya, bukan itu. Ini nanti harus ditakwil ini. Ya. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, maka bersiaplah untuk menerima azab dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini serem teman-teman, serem. Enggak usah hati-hatian nanti kalau misalnya kalian melihat ada di antara sebagian, kemarin terjadi perdebatan di TikTok, ada sebagai TikToker namanya Ibnu Syihab kayaknya. TikToker Ibnu Syihab, maaf saya harus sebut nama. Karena memang fitnah jadi orang ini begitu besar. Ibnu Syihab ini tiba-tiba kayak dia ngomongin Sayyidina Muawiyah. Dia bilang Fir'aunu hadhil ummah. Dia bilang Muawiyah itu Fir'aunnya umat ini. Ya dia menukil pendapat pendahulunya. Tapi maksudnya kayak aduh. Kemudian dia bilang Abu Hurairah ini pendusta dan hadisnya tidak diterima. How? Allahul musta'an. Akhirnya didebatkan sama Pak Kiai. Ini tadi diperdebatan selama beberapa jam dan kalah. Alhamdulillah. Begitu tuh. Nggak usah takut ketemu sama orang-orang Syiah model begitu tuh. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ma rawahul Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang zatku berada di genggamannya. Lau anna ahadakum. Andai kata salah seorang di antara kalian anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Sesungguhnya andai salah seorang di antara kalian apabila telah menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Tahu gunung Uhud? Andai kata ada di antara kita yang bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka kalian tidak akan mendapati semut
salah seorang di antara mereka. Begitu pula setengah nyemut segini. Kita tidak akan mendapati besarnya imannya mereka, pahalanya mereka, amalnya mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum. Ar-rabi'u, yang keempat, ma rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya dari jalur Sayyidina Bahz ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tuwaffuna sab'ina ummah. Kalian itu telah menyetarakan 70 daripada umatku. Antum khairuha. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Wa akramuha 'ala Allah azza wa jal, dan sebaik dan semulia-mulianya umat di hadapan Allah azza wa jal. Al-khamis, yang kelima, ma rawahul Bazzaru an Jabirin qal, diriwayatkan oleh Imam Ibn Bazzar dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ikhtara ashabi 'ala al-'alamin siwa an-nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah memilih sahabatku atas dunia ini selain daripada para nabi dan para rasul. Jadi yang diutus dan yang menjadi hamba pilihan Allah itu tidak hanya nabi dan rasul. Setelahnya ada siapa? Ada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi keadilan para sahabat ini perlu kita bela. Daripada siapa? Dari golongan-golongan mubtadi'ah, golongan-golongan ahli bid'ah. Makanya saya sarankan bagi teman-teman sekalian untuk mempelajari lebih lanjut perihal tentang keadilan para sahabat. Ada satu kitab yang pernah saya jadikan sebagai referensi waktu itu. Judul kitabnya itu Adalatus Sahabah wa Daf'u Syubuhat, karya Asy-Syirbini. Saya lupa. Bentar, saya coba. Mana laptop saya ini? MacBook. Saya akan coba. Ini dia. Wih. Nih ya. Nih. Habis ini saya akan coba berikan kepada teman-teman sekalian yang sudah bisa menguasai literatur dalam bahasa Arab. Insya Allah nanti saya akan berbagi linknya di mana? Di deskripsi video ini ya. Ntar saya cari dulu. Ini soal Bismillah. Mohon maaf, episode kali ini agak lama. Kitabnya apa ya? Kitab adalah Yes, sudah dapat. Terus. Oke, dah dapat. Jadi kalian langsung buka nanti ketika kalian sudah dapat linknya, langsung masuk ke halaman 17. Oke? By the way, bagi teman-teman, andai kata teman-teman di sini tidak mau terlalu berkecimpung dalam bahasan ini, silakan langsung matikan videonya. Gak masalah. Sudah? Akhiri saja videonya kalau matikan gitu, biar kalian gak terlalu pusing. Tapi bagi teman-teman sekalian yang sudah bisa baca kitab, sudah menguasai beberapa literatur dalam bahasa Arab, saya sarankan untuk membaca kitab ini. Oke, langsung masuk ke halaman 17. Ini dia. Insya Allah nanti saya akan bagi link ke kalian ya. Saya akan coba bacakan beberapa. Wala tatahaqqaqul adalatu fi rawi illa idza tasafa bi sifatin khamsah. Pertama, beliau membahas tentang apa definisi adil. Adil baru disebut adil ketika telah memenuhi 5 kriteria. Al-Islamu pertama harus muslim, wal bulughu dan harus baligh, wal aqlu dan harus berakal, was salamatu min asbabil fisqi dan harus terbebas dari kefasikan, wa khawarimil muru'ah dan muru'ah, ya, segala hal yang merusak muru'ah. Kemudian adil ini bukan dalam artian bahwasanya dia itu terbebas dari segala dosa, karena yang terbebas dari segala dosa itu para nabi, maksum, mereka itu maksum. Sahabat maksum tidak. Kata di sini
Imam Asy-Syafi'i berkata, wa fi dzalika yaqulu Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Law kana al-'adlu man la dzamba lahu lam najid 'adlan." Andai kata definisi adil itu adalah orang yang terbebas dari dosa, kita tidak akan pernah menemukan orang yang adil. Walau kana kullu mudhnimin 'adlan lam najid majruhan. Andai kata setiap para pendosa itu orang yang adil, maka tidak ada sahabat yang tidak ada satupun yang tidak adil. Jadi harus berada di tengah-tengah. Walakinal 'adlu man ijtanabal kaba'ir. Definisi adil itu adalah orang yang menghindari dosa-dosa besar. Wa kanat mahasinuhu aktsara min masawi. Dan kebaikan-kebaikannya, pahalanya itu lebih besar daripada dosa-dosanya. Kemudian di bawahnya Syekh berkata, wa ma'na adalati sahabah annahum la yata'ammaduna al-kadhiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya bisa kalian baca sendiri kitabnya ya. Kitabnya agak banyak, cuman sekitar 100-an halaman doang. Bisa baca sendiri. Oke, langsung cek di link. Oke, mari kita kuatkan pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.